Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 23 Februari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel meringkus 2 orang kurir sabu seberat 3,5 kg di pintu tol Keramasan, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumsel, Selasa 22 Februari, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka kurir tersebut yakni Nur Rohman alias Nur 39 tahun warga Sumsel dan M. Andi alias Andri 34 tahun warga Medan, Sumatera Utara. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi menerangkan tertangkapnya kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat bahwa akan adanya sebuah mobil yang datang dari Provinsi Riau ke Mesuji Oki Sumsel. Mobil tersangka terlihat bergerak dari Babat Supat Muba menuju Betung Banyuasin dan berhenti pada 22 Februari 2022. Kemudian kembali bergerak menuju Palembang. Setelah melihat gerak-gerik mencurigakan dari pengemudi mobil, tim membuntuti kendaraan tersebut sampai ke kota Palembang. Kedua tersangka membawa mobil Toyota Avanza Silver dengan plat BE 2363T. Setelah digeledah, petugas BNN menemukan 3,5 kg sabu yang disimpan di dalam dashboard. Joko Prihadi menduga kedua tersangka termasuk ke dalam jaringan narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap BNN Sumsel di gerbang tol Simpang Pematang Mesuji dengan barang bukti 15 kg. Atas ulahnya keduanya dijerat dengan pasal yakni pasal 114 ayat 2, Ju pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2, Ju pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu tersangka kedua kurir Nur dan Andri membenarkan keduanya mengaku mendapat upah 10 juta per kilogram. Barang haram tersebut akan dikirim ke Mesuji Kabupaten Oki Sumsel. Denny, Sumeko TV melaporkan. Camat Pelaju Ahmad Furkon meluncing kegiatan rumah tanaman dan kebun PKK di Jalan Kapten Abdullah Lorong Setia, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Rabu 23 Februari. Kegiatan ini juga termasuk dalam program Lomba Pemanfaatan Perkarangan atau Aku Hatinya PKK sekota Palembang. Camat Pelaju Ahmad Furkon mengatakan lomba pemanfaatan 10 kriteria yang dilombakan yakni dukungan kebijakan pemanfaatan halaman dan perkarangan sebagai pendukung ekonomi keluarga. Persentase jumlah rumah dan keluarga yang pemanfaatan lahan perkarangan, lumbung hidup, warung hidup, tanaman obat keluarga, peternakan dan perikanan. Ahmad Furkon berharap rumah tanaman dan kebun PKK bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selain meluncing dan mengikuti perlombaan rumah tanaman dan kebun PKK Setia Bersedi, juga dilakukan penanaman beberapa tanaman obat. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah menaikkan status dugaan korupsi retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Untuk itu dalam waktu dekat Kejari Ogan Ilir akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi guna dimintai keterangan. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Marten Tandi mengatakan sejumlah saksi yang dipanggil ini merupakan aparatur sipil negara Pemkab Ogan Ilir. Sebelumnya, Kejari juga sudah mengambil keterangan dari 3 ASN pada Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Ogan Ilir. Setelah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi ini, Kejari Ogan Ilir akan menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap dugaan korupsi retribusi pelayanan pasar yang telah merugikan negara tersebut. Penetapan tersangka akan diketahui setelah dikaitkan dengan dokumen yang disita di lapangan, serta sudah jelas kasusnya. Sementara, saat disinggung mengenai nilai kerugian negaranya, Martin menyebut saat ini masih dalam tahap perhitungan. Pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.